Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik. Dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Pengkhianatan yang Kubalas dengan Kehancuran. Sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, let's get straight to the story. POV Keisha. Jadi, kamu sungguh ingin bercerai denganku, Mas? Tanyaku sambil melempar tatapan tajam kepada Mas Adit. Ya, aku sudah bosan hidup denganmu, Kay. Jawabnya lugas. Di sebelahnya duduk ibu mertuaku, tersenyum puas pada keputusan putranya yang akhirnya memilih menceraikanku. Sabarlah wahai ibu mertua, jangan terbit dulu gembiramu. Karena sebentar lagi, senyum di wajahmu itu akan segera berubah menjadi sebuah kengerian yang tak akan pernah kau bayangkan sekalipun. Baiklah, aku setuju. Kita akan bercerai. Kalian berkemaslah sekarang, kataku dengan nada santai. Apa maksudmu, Keisha? Buliana, ibunya Mas Adit yang sekaligus adalah ibu mertuaku, langsung berdiri dari sofa yang ia duduki. Wajahnya menunjukkan rasa marah, terlihat dari kulitnya yang mulai keriput itu perlahan memerah. Loh, kok malah bertanya apa maksudku? Aku tersenyum menatap Mas Adit dan ibunya bergantian. Kugerakkan tubuh seluas mungkin ketika perlahan bangkit berdiri di hadapan mereka. Mas Adit, harap kamu tak lupa pada perjanjian pranikah yang telah kita sepakati bersama. Siapapun yang terbukti berselingkuh, maka dia akan keluar dari rumah ini dengan tangan kosong. Benar-benar kosong, tak membawa apa-apa. Percis seperti bayi yang baru lahir. Seluruh aset serta harta akan jatuh pada pihak kedua tanpa kecuali. Aku berkata sambil menatap lurus mata Mas Adit. Tapi aku kan gak selingkuh, bantahnya keras dengan suara yang meninggi. Aku tetap slow. Sudah seharusnya beginilah aku bersikap menghadapi seorang pengkhianat seperti Mas Adit. Juga seorang yang serakah seperti Buliana mertuaku. Kamu boleh menyangkal sekarang, Mas. Tapi tunggulah nanti di pengadilan. Kamu akan keok dengan bukti-bukti yang aku beberkan. Tegasku dengan suara yang mantap. Dasar perempuan gila. Apa maksudmu menyuruh kami pergi dengan tangan kosong? Sedangkan jelas siapa yang selama ini bekerja mencari nafkah. Kamu kebanyakan hanya enak-enakan saja di rumah. Sedangkan anak saya yang bekerja banting tulang di luar sana, oke? Buliana sambil menunjuk-nunjuk wajahku dengan ujung jarinya. Memang benar, sama ini Mas Adit lah yang bekerja mencari nafkah. Tapi asal kalian tahu, aku bukanlah perempuan bodoh yang tak tahu apa-apa. Sewaktu suamiku berasyik masyuk dengan sekretarisnya di sebuah hotel melati setiap akhir pekan. Aku melempar tatapan jijik ke arah Mas Adit yang langsung terperanjat kaget. Kenapa, Mas? Kaget? Sinisku. Kamu jangan memfitnah, Kay. Akui saja kelemahanmu yang tak sanggup memberiku seorang anak. Menimbang mengarang cerita aneh yang tak masuk akal. Mungkin dengan begitu, aku bisa berbelas kasih dan memberimu sedikit dari yang kumiliki. Sebagai bekal setelah perceraian kita. Mas Adit kentara sekali, berusaha menenangkan dirinya sendiri dari serangan panik. Jika bisa mendapatkan semuanya, lantas siapa yang sudi jika hanya diberi secuil? Aku menyahut sembari mengedikkan bahu. Dasar edan. Jangan asal ngomong kamu. Jangan mimpi bisa merampas semua harta dari anak saya. Kamu cuma seorang gembel sewaktu anak saya memungutmu dari jalanan. Mengangkat derajatmu dengan menjadikanmu istri, ibarat memelihara seekor ayam. Tentu kami berharap bisa mendapatkan telurnya. Tapi nyatanya, yang dinikahi Adit hanyalah seorang perempuan mandul. Rugi serugi-ruginya kami memeliharamu. Dan sekarang saat kami ingin mengembalikanmu ke tempat dari mana kamu berasal, kamu mengancam dan memfitnah Adit. Begitu. Buliana mencerocos panjang lebar. Napasnya tampak tersengal dengan dada naik turun. Aku jadi khawatir perempuan tua ini akan jatuh stroke karena terbawa emosi. Tarik napas dulu, Bu. Ini baru permulaan. Simpan tenaga ibu untuk pertempuran selanjutnya. Ingat, siapa menebur angin, dia yang akan menuai badai. Aku melempar senyum di akhir kalimat. Adit, katakan sesuatu pada perempuan ini. Dia sudah keterlaluan. Jeritnya. Keisha, simpan kata-katamu untuk menghadapiku di pengadilan, Mas. Dan oh ya, mulai besok kamu gak usah datang lagi ke kantor. Perusahaan itu sudah mutlak jadi milikku semuanya.
Kesha, apa mas? Mau membantah apa lagi kamu? Apa perlu kutunjukkan foto-foto bukti perselingkuhanmu dengan perempuan jalang itu di sini? Supaya ibumu yang sombong ini juga bisa melihatnya. Tapi ingat, aku tak menjamin kalau sampai penyakit jantungnya kambuh. Mendengar ucapanku, Mas Adit seolah langsung mati kutu. Bibirnya terkatup rapat dengan kedua tinjunya mengepal di kedua sisi tubuh. Tentu saja, karena ia paham betul bahwa semua yang kukatakan barusan bukan sekedar fitnah belaka. Ia telah berselingkuh dan perempuan sundal yang menjadi gundiknya itu saat ini tengah berbadan dua. Vika, nama perempuan itu, menuntut Mas Adit untuk segera menceraikanku dan menikahinya. Tak cukup sampai di situ. Vika dan Mas Adit ingin mengusirku dan menguasai seluruh harta yang kami peroleh selama menikah. Oh, tentu tak semudah itu, Ciripah. Sudah, tunggu apa lagi? Besok kamu tinggal datang ke pengadilan untuk mengurus perceraian kita. Kan kamu yang mengingini perceraian ini, Mas. Aku berkata sambil menjilangkan kedua tangan di dada, melirik pada Mas Adit serta ibu mertua yang sudah mulai pucat wajahnya. Adit, benar, kamu selingkuh, nak? Bu Liana bertanya pada Mas Adit dengan raut wajah tak percaya. Suaranya tercekat, tak lagi lantang seperti ketika ia memaki aku barusan tadi. Oh, ibu mertua, kemana perginya kesombongan tadi? Hei, aku batal ingin bercerai. Tukas Mas Adit tiba-tiba. Batal? Kau pikir kamu siapa, Mas? Seenaknya bilang cerai lalu tiba-tiba bilang batal. Oh, aku tahu. Ini semua pasti karena kamu gak rela semua harta Gonogini jadi milikku semua kalau kita bercerai, iya kan? Wah, dia kan seulas senyum sinis pada laki-laki pengkhianat yang juga kerap berlindung di bawah ketiak ibunya itu. Sayang sekali, Mas. Kamu terlambat. Sekarang justru aku yang tak sudi hidup denganmu. Balasku. Mau kamu apa, Kay? Suara Mas Adit meninggi. Sudah jelas apa mauku, Mas. Kita cerai dan kamu keluar dari sini tanpa membawa sepeser pun. Itulah hukuman paling pas untuk seorang pengkhianat sepertimu. Kamu pikir aku masih mau hidup di bawah atap yang sama bahkan tidur seranjang denganmu? Ya ada aku jijik tahu. Balasku penuh penekanan pada kata jijik yang kulontarkan. Anak saya selingkuh juga gak lepas dari kesalahan kamu, Kesha. Tiba saja kalau kamu bisa memberinya anak, pasti Adi tidak akan selingkuh. Bu Liana tiba-tiba berkata, sungguh sebuah cinta yang menyesatkan dari seorang ibu pada putranya. Ibu seorang yang beragama, bukan? Lantaskah ibu berkata seperti itu tadi? Ibu mendebarkan sebuah perzinahan dengan alasan mengharap keturunan. Apakah ibu benar-benar mengharap seorang cucu yang lahir dari sebuah perzinahan? Balasku penuh tekanan. Wajah Bu Liana seketika memerah. Ia seolah kehilangan kata. Benar-benar pemikiran gila. Sudahlah, aku malas berdebat. Kalian tunggulah di sini biar aku yang mengemasi barang-barang kalian. Tanpa mempedulikan suara Mas Adit yang memanggil-manggil namaku, aku terus melangkah masuk ke dalam kamar. Kurai beberapa potong pakaian Mas Adit, kemudian kumasukkan pada sebuah travel bag berukuran sedang yang biasa dia pakai ketika bepergian, termasuk ke Labuan Bajo bersama Vika gundiknya yang murahan. Kesha, kamu gak bisa melakukan ini, Kay. Tolong hentikan. Semua bisa diperbaiki. Mas Adit masuk berusaha mencekal tanganku yang terus bergerak memindahkan pakaian miliknya ke dalam tas. Tidak ada yang bisa diperbaiki lagi, Mas. Pernikahan kita sudah hancur sejak kamu memutuskan berselingkuh dengan jalang itu. Dan daripada kamu menghabiskan waktu sia-sia di sini, lebih baik kamu bantu ibumu berkemas. Ujarku tanpa terpengaruh sedikit pun. Tiba-tiba saja Mas Adit jatuh berlutut di dekat kakiku. Dipikirnya dengan begitu dia bisa membuatku merubah keputusan. Bangunlah, Ciripah. Apapun aktingmu kali ini, aku sama sekali tak akan terpengaruh. Sret. Resleting tas berbunyi cukup nyaring ketika aku akhirnya selesai dengan pekerjaanku. Jangan mempersulit keadaan. Kalau kamu tidak mau ayah dan kedua kakak lelakimu tahu soal ini. Kamu saat tahu bukan? Betapa dinginnya mereka dalam menangani masalah. Ujarku sambil duduk di bibir ranjang sambil menyilangkan kaki. Kay, aku hilaf, Kay. Tolong jangan perlakukan aku seperti ini. Perusahaan kita, itu aku yang membangunnya dari nol. Mas Adit mulai merengek, takut hartanya ku ambil. Memang, perusahaan itu adalah hasil kerja kerasmu, Mas. Dan di situ pula kamu bertemu Vika. Tentu sayang, bukan? Melepas tempat berkesan di mana kalian memulai hubungan haram tersebut. Sinisku. Kamu boleh ambil semua tabungan, kendaraan serta rumah ini, Kay. Tapi aku mohon, jangan perusahaan. Perusahaan itu milikku, Kay. Aku yang telah bekerja keras dan membangunnya dengan keringat dan tenagaku. Gak bisa maju seperti sekarang.
Mas Adit berkeras ingin mempertahankan perusahaan menjadi miliknya. Enak saja. Dan kamu lupa, siapa yang pertama kali mengeluarkan modal untuk membangun usaha tersebut? Aku, Mas. Aku yang memodali semuanya dari awal. Berharap kamu akan membuatnya maju serta membawa kita semua hidup bahagia. Tapi pada akhirnya, tempat itu hanya kamu jadikan tempat bermaksiat bersama Jalang itu. Kamu pikir aku gak tahu berapa kali kalian berzina di sana pada saat jam pulang kantor? Kamu pikir aku seorang yang bodoh yang hanya berdiam diri saja di rumah dan tak tahu apa yang dilakukan suamiku di luar sana? Aku tahu semuanya, Mas. Dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sudah menjadi kesepakatan kita bersama di awal pernikahan bahwa siapapun yang berkhianat, maka dia harus keluar dengan tangan kosong. Ingat, perjanjian itu sudah kita buat hitam di atas putih dan punya kekuatan hukum. Silakan jika kamu mau menggugat. Kita lihat siapa yang akan menang di pengadilan. Aku berurai panjang lebar, sedang Mas Adit tampak sangat frustasi. Sepertinya ia memang benar-benar telah lupa soal perjanjian pranikah yang pernah kami buat dulu. Dikarenakan sudah keburu nafsu berselingkuh dengan sekretarisnya. Kalau kamu gak mau pergi, jangan salahkan aku memanggil security kompleks atau menelpon papaku ya, Mas. Ancamku. Tak sabar rasanya melihat Mas Adit yang masih berusaha menghibah, padahal aku sudah sangat muak melihat wajahnya. Teringat bagaimana angkuhnya tadi ketika mengatakan sudah bosan hidup denganku. Kesha, kamu gak berhak mengusir kami selagi kamu belum sah bercerai dari Adit. Buliana tiba-tiba muncul. Wanita parubaya itu berdiri di ambang pintu kamar yang tidak tertutup. Siapa bilang gak berhak? Mau kutunjukkan surat perjanjiannya, Bu Liana yang terhormat? Ejeku dengan tatapan mencemooh. Mana? Sini tunjukkan. Tantangnya. Oke, jawabku. Namun setendak berbalik menuju lemari di mana aku dan Mas Adit menyimpan dokumen-dokumen penting. Tiba-tiba aku dengar Mas Adit berseru. Tak perlu, Kai. Adit, kamu ini apa-apaan sih? Serga ibu Mas Adit, wajahnya terlihat kesal. Sudah tak perlu, Bu. Memang begitu adanya surat perjanjian itu kami buat. Kesha benar. Akan tetapi aku tak akan mengalah begitu saja. Perusahaan itu milikku, Kai. Camkan itu. Ayo, Bu. Ujar Mas Adit, nadanya terdengar mengancam. Ia kemudian membawa ibunya keluar dari kamar kami. Kuikuti langkah mereka yang menuju kamar di mana selama ini ibu Mas Adit tempati. Ibu gak rela kita keluar dengan tangan kosong, Adit. Sebesar apapun kesalahan yang kamu buat, kamulah yang selama ini bekerja keras membanting tulang. Dia tinggal enak-enakan, ongkak-ongkak kaki di rumah. Kudengar ibu Mas Adit memarahi anaknya. Sudahlah, Bu, nanti kita atur lagi rencana. Untuk saat ini tak ada gunanya menentang Kesha. Dia punya bukti semuanya. Kamu juga sih, pakai selingkuh segala sama sekretarismu. Harusnya kamu ceraikan dulu si Kesha biar dia gak punya senjata untuk melawan kamu. Mereka berdua sedang saling menyalahkan sekarang. Cepat berkemas, Mas, Bu. Jangan buang-buang waktu di dalam buat berdebat dan saling menyalahkan. Aku berseru dari luar kamar. Sengaja ingin membuat mereka kesal. Ocehan ibu dan anak tersebut sontak langsung terhenti. Selang beberapa waktu, mereka akhirnya keluar. Buliana menatapku dengan tatapan seperti akan membunuh. Kutanggapi dengan memasang senyum manis di bibir. Dasar perempuan culas. Lihat saja, anak saya akan merebut kembali haknya yang kamu rampas. Semburnya marah padaku. Ya. Aku tunggu aksi balas dendam kalian. Sekarang, silakan keluar dari rumahku. Masih punya ongkos kan buat naik taksi? Ujarku santai sembari memutar dua bola mata ke atas. Dasar sombong. Buliana kembali mencaci. Sebelum akhirnya Mas Adit membawa ibunya berlalu. Aku mengantar mereka sampai di depan pintu rumah dan langsung menutupnya begitu kaki keduanya menapaki teras. Apa? Cerai, Kai? Mama berseru kaget ketika aku memberi kabar pada kedua orang tua mengenai nasib rumah tanggaku. Iya, Mah. Jawabku sembari meletakkan kembali cangkir kopi yang disuguhkan oleh Mbak Inem, asisten rumah tangga yang bekerja di keluargaku sejak belasan tahun silam. Mas Adit berselingkuh, Mah, dan selingkuhannya sekarang sedang hamil. Apa? Kali ini reaksi papa lebih dramatis dari mama yang tak kalah syoknya. Iya, hamil. Sesuatu yang mereka jadikan alasan sebagai pembenaran perbuatan laki-laki pengkhianat itu. Katanya karena aku tak kunjung hamil, makanya dia selingkuh. Aku menjawab santai. Kurang ajar. Alasan apa macam itu? Papa berkata dengan nada geram. Aku yakin mereka akan berupaya dengan segala cara untuk merebut semuanya dari Kupah. Kataku kemudian. Lalu bagaimana, Kay? Tanya Mama. Untuk saat ini, jujur aku belum tahu. Tapi aku pasti akan melawan dengan segala cara, Mah. Aku tak akan lemah menghadapi mereka. Jawabku tegas. Bagus, pertahankan apa yang sudah seharusnya menjadi milikmu.
Papa akan mendukung kamu lewat perusahaan firma yang dikelola oleh kedua kakak laki-lakimu. Papa menimpali ucapanku sembari menepuk pelan pundakku. Neng Kay, sarapannya sudah siap. Terdengar seruan Bi Jum, asisten rumah tanggaku dari luar kamar. Kupoles lipstik di wajah sebelum akhirnya beranjak dari depan meja rias dan keluar kamar untuk sarapan. Loh, tumben yang pagi-pagi begini sudah rapih, mau kemana? Bi Jum tampak heran dengan penampilanku yang tak biasa pagi ini. Mau ngantor Bi, jawabku sambil mulai sarapan. Ngantor? Neng Kay balik kerja lagi? Iya Bi, oh ya, nanti tolong bantu bersihin sisa barang-barang Mas Adit sama ibu mertua saya ya. Mereka sudah pergi tadi malam, tapi gak bawa semua barang mereka. Ucapku kali ini cukup membuat Bi Jum kaget. Mungkin juga bingung kenapa tiba-tiba Mas Adit dan ibu mertuaku pergi. Bu Liana juga, Non. Alhamdulillah ya Allah. Kali ini gantian aku yang kaget. Kok seneng gitu kelihatannya, Bi? Aku penasaran. Gimana gak seneng, Non? Orangnya cerewet banget. Ini salah, itu salah. Belum lagi saban hari kerjaannya ngomongin Non Kay mulu di belakang. Bi Jum bercerita panjang lebar. Oh ya? Ngomongin apa, Bi? Tanyaku lagi. Aku melupakan sarapan karena cerita Bi Jum lebih menarik ketimbang nasi goreng buatannya. Aduh Non, Bibi gak tega buat menyampaikannya. Takut Non Kay jadi sedih. Bi Jum tampak ragu. Gak apa-apa Bi, cerita saja. Aku. Lalu Bi Jum pun mulai menceritakan kisahnya. Katakan Bi Jum, apa yang dikatakan Bu Liana tentang saya? Desaku penasaran. Tapi Non Kay janji ya, jangan sedih. Nanti Bibi jadi merasa bersalah. Insya Allah saya kuat Bi. Ucapku meyakinkan Bi Jum agar ia tak lagi ragu untuk bercerita. Aku menggeram kesal setelah mendengar cerita yang dikisahkan oleh Bi Jum padaku. Ternyata mertua yang sama ini tinggal bersama denganku tak lebih dari seekor ular berkepala dua. Menurut penuturan Bi Jum, Bu Liana kerap membicarakanku dengan para tetangga. Membicarakan keburukanku dari A sampai Z. Ibu sering bilang ke tetangga kalau Non Kay juga pelit dan selalu marah-marah kalau Pak Adit memberi uang padanya. Dan dia juga bilang Non Kay mandul karena sedang menerima azab dari Allah karena jahat terhadap mertua. Tutur Bi Jum lagi yang menambah panas hati ini. Aku memang jarang berada di rumah sama ini. Bukan karena keluyuran, tapi karena aku juga sibuk mengurusi toko kue yang kudirikan bersama kedua kakak ipar, istri dari dua saudara laki-lakiku, Mas Arman dan Mas Rizal. Astagfirullahaladzim, sebegitu bencinya ibu Mas Adit terhadapku. Sampai-sampai ia tega melontarkan fitnah yang sama sekali tidak berdasar. Jangankan marah bila Mas Adit memberinya uang. Bahkan aku saat memperoleh laba hasil usaha pun selalu kusisihkan untuk menyenangkan hati ibu mertuaku itu. Kendati ia jarang bersikap ramah padaku dan selalu merongrong soal keturunan. Seolah aku ini adalah hewan ternak yang jika dikawini harus langsung hamil dan beranak. Jangan sedih ya, ujar Bi Jum. Wajahnya menunjukkan raut rasa bersalah. Enggak Bi, saya sama sekali gak sedih kok. Justru dengan begini saya jadi semakin bersemangat untuk membalas mereka semua. Oh ya, nanti kalau ada di antara mereka yang datang ke rumah, jangan pernah bukain pintunya ya Bi. Telepon saya. Pesanku pada Bi Jum. Setelah menghabiskan sarapan, aku kemudian bergegas keluar menuju garasi untuk mengeluarkan kendaraan. Ini adalah hari pertama setelah sekian lama aku vakum dari mengurus kantor percetakan yang dulu kubangun bersama dengan Mas Adit. Beberapa karyawan tampak terkejut ketika melihat sosokku menapakkan kaki di kantor. Mbak Kay, Lina salah satu karyawan lama yang kurekrut sendiri dalam sesi interview pada masa itu menyapa. Lina tampak kaget, namun binar di matanya menunjukkan perasaan senang. Ikut saya ke ruangan Lin, ujarku pelan sembari terus melangkah memasuki ruang kerja Mas Adit selama ini. Aku duduk di atas kursi, dan Lina pun kupersilakan untuk duduk di kursi tepat di hadapanku. Mbak Kay, aku gak salah lihat kan? Ini beneran Mbak Kay kan yang datang ke kantor? Ujar Lina seraya mencondongkan tubuhnya ke arahku. Iya Lin, ini saya. Mulai hari ini, kamu sampaikan kepada seluruh karyawan bahwa perusahaan percetakan ini telah resmi saya ambil alih. Dan terhitung sejak hari ini pula, Mas Adit bukan lagi bagian dari perusahaan. Oh iya, satu lagi. Tolong kamu buat surat pemecatan untuk perempuan bernama Syifa. Sepasang mata milik Lina langsung membundar. Akhirnya, ucap Lina lirih. Kamu juga tahu soal suami saya dan perempuan itu. Pertanyaanku kali ini langsung membuat Lina menunjukkan wajahnya dalam. Jawab Lin, apa sama ini kamu tahu tentang perselingkuhan mereka? Cecarku lagi. Hampir semua orang yang ada di kantor ini tahu Mbak. Tapi mana ada yang berani speak up.
Terlebih, Bake juga tak pernah datang ke kantor. Lina menjawab dengan suara pelan. Dapat kumaklumi alasan yang dikemukakan oleh Lina. Bukan salahnya, bukan pula salah karyawan lainnya. Ini murni adalah kesalahanku yang tak peka dan terlambat mengetahui hubungan busuk antara suamiku dan sekretarisnya sendiri. Sudahlah, tak apa. Sekarang kamu kerjakan tugas yang saya berikan tadi saja dulu. Ya baik mbak, permisi. Lina membungkuk sedikit sebagai tanda hormat sebelum ia berlalu keluar dari ruangan. Buahlah napas dalam sembari menatap berkeliling ke seisi ruangan. Dalam ruangan berukuran 6x7 meter persegi ini, terdapat 2 buah meja kerja. Satu adalah meja kerja Mas Adit, sedangkan yang satu lagi adalah meja kerja milik Siva, sekretarisnya. 2 meja ini terletak saling berhadapan. Mungkin dimaksudkan supaya keduanya bisa selalu saling pandang-pandangan. Pintar sekali mereka. Tentu setiap hari mereka dengan bebas bercinta dan melakukan dosa di ruangan yang seharusnya menjadi tempat kerja ini. Membayangkannya, tiba-tiba saja aku merasa jijik. Ruangan ini harus disterilkan, supaya tak ada lagi bau-bau dari kedua pendosa itu yang masih melekat di ruangan ini. Aku kemudian berjalan keluar ruangan, menyapa para pekerja dan meminta bantuan pada Lina untuk memberiku daftar pekerjaan dan pesanan klien yang sedang digarap oleh perusahaan. Karena sekarang aku yang mengambil alih, otomatis seluruh job adalah menjadi tanggung jawabku. Jangan sampai ada pekerjaan yang tertunda maupun terbengkalai dan membuat klien merasa kecewa. Aku beradaptasi dengan cepat karena usaha advertising dan percetakan sudah tidak asing bagiku. Mamaku sendiri adalah seorang businesswoman yang memiliki usaha serupa sebelum beliau pensiun dan sekarang usaha tersebut dijalankan oleh kakak keduaku Mas Rizal. Tentu tak begitu sulit bagiku untuk menghandle perusahaan karena sudah memahami betul seluk-beluknya. Saat aku sedang membaca salah satu kontrak dengan perusahaan yang menjadi klien kantor percetakan kami, mendadak ponselku berdering. Dan ketika aku lihat nama penelponnya di layar, aku pun terkesiap kaget. Bijum yang menelepon. Pasti telah terjadi sesuatu di rumah. Halo Bi, sapa aku begitu panggilan tersambung. Aku berdiri sedikit menjauh agar pembicaraan ini tak didengar oleh karyawan lain. Halo Non Kay, suara Bijum terdengar gugup. Feelingku semakin tak enak. Ada apa Bi? Tanyaku bernada khawatir. Non, ada yang datang. Bu Liana, Mas Adit dan satu lagi perempuan. Bibi gak kenal siapa. Mereka di luar teriak-teriak, Non. Pulang ya Non Kay, Bibi takut. Suara Bijum terdengar hampir menangis. Wajar saja, dia pasti ketakutan karena harus terlibat dalam konflik rumah tangga majikannya. Baik, Bibi tunggu sebentar ya. Saya segera pulang. Bibi jangan panik. Di dalam aja, anggap gak dengar suara apa-apa. Iya Non, makasih. Hati-hati ya Non. Pembicaraan kami sudahi. Setelahnya aku buru-buru mencari Lina. Lin, mendadak saya harus pulang dulu. Kamu tolong bantu handle kerjaan ya. Jangan lupa suruh orang buat merombak ruang kerja saya. Buang semua barang-barang yang pernah disentuh oleh Adit dan Syifa. Mengerti? Tanyaku. Siap, mengerti Mbak. Aku tersenyum puas mendengar jawaban Lina. Untuk sementara hanya dia satu-satunya yang bisa kuandalkan di kantor. Sampai semua urusanku selesai dengan orang-orang brengsek itu. Baru aku bisa benar-benar fokus mengurusi perusahaan. Sambil berjalan menuju mobil, aku sambil menelepon Papa. Kuberitahu gambaran kondisi terkini pada beliau, dan Papa pun berjanji akan langsung bertindak. Aku mengemudi dengan kecepatan penuh. Tak sabar rasanya ingin segera sampai rumah dan menghadapi orang-orang itu. Mengenai perempuan satu lagi yang disebut Bijum dalam pembicaraan kami, aku menduga perempuan itu adalah Vika. Perempuan tak tahu malu yang ingin menggantikan posisiku sekaligus ingin menguasai semua hartaku. Sungguh berani dia berhadapan dengan seorang Keisha. Apa dia tak tahu, berani bermain-main denganku, sama saja artinya dengan membangunkan seekor macan tidur. 20 menit kemudian, aku akhirnya tiba di depan rumah. Tepat seperti dugaanku, saat turun dari mobil, aku melihat perempuan itu berdiri sambil memeluk erat lengan Mas Adit. Dipikirnya, apa yang dilakukannya itu akan menggangguku. Dia sungguh keliru, karena aku sudah membuang jauh-jauh rasa cintaku pada laki-laki pengkhianat yang berdiri di sebelahnya itu. Bagus, akhirnya kamu datang juga. Pasti babumu itu yang menelepon. Belum apa-apa, Bu Liana sudah menyemburkan kalimat sinisnya padaku. Bahkan Bijum yang selama ini melayaninya bak ratu di rumah pun ikut diseretnya. Kalian apa-apaan rusuh di sini? Berteriak-teriak bikin ribut. Ingin mempermalukan aku di depan semua tetangga. Aku membalas ucapan wanita paruh baya tersebut sembari menentang tatapannya. Asal kalian ingat ya, apa yang kalian lakukan ini akan menjadi bumerang untuk kalian sendiri nantinya. Lanjutku lagi. Yalah, perempuan mandul.
Udahlah, gak usah banyak cincong. Maksudmu apa mengusir Mas Adit dan ibunya dari rumah ini? Yang ada juga harusnya kamu yang pergi. Dasar perempuan gak guna, mandul. Vika dengan lantangnya memaki dan menghinaku. Emosiku langsung terpancing saat itu juga. Tentu aku tak bisa terima perempuan jalang itu menginjak-injak harga diri ini. Emang dia pikir dia siapa? Aku maju selangkah dan tangan ini langsung melayang menampar keras mulutnya yang kurang ajar itu. Vika menjerit keras. Perempuan itu terhuyung sembari memegang pipinya yang memerah akibat tamparanku barusan. Keisha, kamu ini apa-apaan main berisik segala? Kamu bisa kami tuntut loh atas pasal penganiayaan. Mas Adit membela gundiknya sambil mengancamku. Dikira aku takut. Lupa dia kalau papaku adalah seorang lawyer yang cukup terkenal di kota ini. Tuntut saja kalau kamu mau. Aku juga akan menuntut kalian dengan pasal perzinahan. Ayo, kita saling tuntut. Kita lihat siapa yang menang. Aku balas mengancam. Oh, tentu saja aku akan menuntut. Kau telah memukulku dan aku tidak akan tinggal diam. Akan kubuat kau mendekam dalam penjara sampai busuk. Vika sepertinya masih tak kapok juga. Mungkin perlu ditampar sekali lagi, biar dia sadar siapa lawannya. Oke, sudahlah. Kamu datang ke sini sebenarnya dengan tujuan baik. Aku ingin berdamai daripada kita bermusuhan di pengadilan. Mas Adit tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Aku hanya bisa tersenyum sinis sambil menatapnya. Damai? Damai apa, Mas? Tahu tanpa berdamai, aku pun sudah jadi pemenangnya. Hei kau murahan, jangan mimpi kau akan jadi nyonya besar setelah menikahi laki-laki ini. Kubur dalam-dalam cita-cita yang kadung kau gantung tinggi itu. Jika ingin hidup enak dan kaya, kau harus kerja. Mulai dari bawah, temani laki-laki ini berjuang dari nol. Seperti yang kulakukan dulu. Ya kan Mas Adit? Aku melempar senyum pada Mas Adit setelah menyelesaikan kalimatku. Tidak bisa begitu dong, Kay. Harta masih atas namaku sebagian. Kamu ambillah rumah, mobil, serta beberapa aset lain. Tapi kembalikan perusahaan padaku, Kay. Perusahaan itu adalah nyawaku, Kay. Kamu tahu betul seperti apa aku berjuang hingga besar dan dikenal banyak orang seperti sekarang. Mas Adit merengek sambil menangkupkan kedua tangan di depan dada, mengemis dan tampak memalukan. Tidak bisa. Sesuai perjanjian tertulis yang kalian tanda tangani. Mau dibawa ke pengadilan manapun, Keisha adalah pemenangnya. Suara bariton yang khas itu sontak membuat kami semua menoleh. Ternyata Papa. Senyumku melebar menyambut kedatangan cinta pertamaku itu. Melihat kedatangan Papa, Mas Adit serta Buliana langsung ciut. Buliana bahkan langsung mengetupkan mulut. Kini ia bahkan tak berani menatap wajahku. Aku tersenyum penuh kemenangan begitu sosok Papa hadir tepat pada waktunya. Pahlawanku itu melangkah mendekat. Sikapnya penuh percaya diri tanpa keraguan sedikit pun yang terpancar dari ekspresi wajahnya. Papa pernah bilang padaku, untuk menggertak musuh, jangan pernah tunjukkan rasa takutmu. Tak heran, lawan-lawan Papa di pengadilan seringkali keok menghadapi beliau. Dan setiap kasus yang dipercayakan kepada beliau hampir selalu berakhir dengan kemenangan. Meski kadang pula mereka memutuskan untuk menyelesaikan perkara secara damai. Sekilas kulihat kilat mata Buliana memancarkan ketakutan. Wanita itu beringsut, bergerak mendekati putranya yang tak lebih dari seorang pecundang. Pah, masalah ini bisa kan kita bicarakan secara baik-baik? Meski tampak gentar, Mas Adit kelihatannya masih berupaya mencari peruntungan dengan menjak Papa bernegosiasi. Bisa, tentu bisa. Kita akan bicarakan masalah ini baik-baik nanti di pengadilan. Mulai dari sekarang, silakan kamu cari pengacara untuk pembelamu. Kita akan bertemu di sana. Dan jika sampai saya mendengar kalian datang mengganggu Keisha dengan cara seperti ini lagi, maka jangan salahkan saya jika nanti poin tuntutan terhadap kalian akan jadi semakin bertambah berat. Papa berbicara dengan nada tenang, namun tetap berkesan tegas. Mas Adit seakan mati kutu dibuatnya jika sudah berhadapan dengan laki-laki yang paling kucintai di dunia ini. Kalian dengar itu? Sekarang silakan kalian pergi dari sini dan jangan coba-coba berani untuk datang lagi. Giliran aku berbicara sembari menatap mereka semua bergantian. Ada rasa geli yang menggelitik hati, tak kalah melihat raut pongah di wajah Buliana hilang seketika. Tak ada lagi wajah judes yang menatapku dengan mata melotot seperti tadi sebelum Papa datang. Begitupun Vika. Perempuan itu terlihat tak terima, namun sepertinya gentar juga menghadapi ancaman tuntutan Papa. Ketiga orang itu akhirnya pergi meninggalkan rumah. Raut gusar menghiasi wajah mereka semua, terutama Vika. Pasti kesal karena terancam tak mendapat apa-apa jika sampai Mas Adit kalah di pengadilan nanti. Siapa suruh menggoda suami orang? Setelah mobil yang mereka kendarai meninggalkan halaman rumah, aku dan Papa melangkah memasuki teras. Bijum segera membuka pintu begitu aku memencet bel. Syukurlah mereka sudah pergi, Non. Wanita parubaya yang sudah mengabdi pada keluarga besarku selama belasan tahun itu tampak lega.
Aku tersenyum seraya menepuk pelan lengannya. Tolong buatkan papa minum ya, Bi. Perintahku dengan nada tetap sopan, karena memang seperti itulah aku diajarkan oleh kedua orang tua. Siap, Non. Bijum berbalik lagi menuju ke dalam. Sementara aku mengajak papa duduk di atas sofa berwarna nude yang terletak melingkari meja kaca besar berbentuk persegi. Mana berkas-berkas untuk melengkapi gugatan kamu, Kay? Papa berkata sembari menyandarkan punggungnya pada sofa. Sebentar, Pak. Ucapku kemudian beranjak berdiri dan berjalan menuju kamar tidur utama yang sama ini kutempati dengan Mas Adit. Setelah memutar nomor kombinasi pada brankas kecil yang terletak dalam lemari, pintu brankas pun terbuka. Kukeluarkan semua dokumen yang tersimpan di dalam situ untuk kupilah mana saja yang diperlukan dalam mengajukan proses gugatan terhadap Mas Adit. Tak lupa surat perjanjian pranikah yang kusimpan dan sudah dilegalisir juga kubawa untuk kuserahkan kepada papa. Kepada beliaulah semua urusan berbau hukum ini kuserahkan. Ini semua, Pak, berkas-berkasnya. Coba periksa dulu, barangkali ada yang masih kurang dan harus segera kulengkapi. Ujarku sambil meletakkan semua berkas yang sudah kusatukan dalam satu map di atas meja. Obrolan kami terjeda oleh kedatangan Bijum yang mengantarkan minuman untuk papa. Silahkan, Tuan. Ujarnya sopan yang dibalas ucapan terima kasih dari papa. Setelahnya Bijum masuk lagi ke dalam dan kami kembali melanjutkan diskusi. Kay, ini papa berbicara sebagai orang tua ya. Apa kamu sudah benar-benar yakin untuk bercerai dari Adit? Pertanyaan papa membuatku menghela napas sejenak. Emangnya apalagi yang bisa Kay harap dari pernikahan yang sudah terlanjur rusak ini, Pak? Perempuan itu sudah hamil dan Kay jelas tak sudi dimadu. Ya sudah, kalau begitu, kamu tinggal menunggu hasilnya saja. Semua akan Bapak urus. Kita kembalikan Adit pada keadaannya semula. Dia menikahimu tanpa membawa apa-apa. Bahkan dia meninggalkanmu pun harus dalam keadaan seperti sewaktu ia datang. Ujar papa. Terima kasih, Pak. Kay percayakan semua urusan pada papa. Balasku. Semenjak kejadian hari itu, Mas Adit dan ibunya tak pernah lagi datang ke rumah. Ke kantor pun hanya untuk mengambil barang-barangnya yang tertinggal. Ia sedikit kaget ketika mengetahui ruang kerjanya yang lama telah kurombak habis. Terus gimana nasib barang-barangku yang masih tertinggal di ruangan ini, Kay? Tanyanya kebingungan. Coba kamu cari dulu di gudang, Mas. Itu pun kalau belum dibuang sama anak OB. Jawabku santai. Putusan pengadilan kan masih belum ketok palu. Kenapa kamu menyingkirkan semua barang-barangku dari ruangan ini? Jangan keterlaluan kamu, Kay. Jangan bertindak terlalu jauh. Nanti kamu bisa malu sendiri kalau ternyata tuntutanmu justru berbalik menyerang dirimu sendiri. Wajah Mas Adit tampak merah padam. Sepertinya ia begitu kesal melihat aku yang bersikap percaya diri dan santai menghadapinya. Aku tersenyum mendengar perkataannya yang bernada sarkas. Kemudian dengan satu tangan kutunjuk jalan ke arah gudang. Cepat cari barang-barangmu di sana, Mas. Kamu datang hanya untuk itu, bukan? Mas Adit menghentak kakinya ketika berjalan meninggalkanku. Apa? Tanpa pesangon? Pika menggebrak meja di hadapannya yang juga merupakan meja kerjaku. Hanya seolah senyum yang terukir untuk merespon amarah perempuan tak tahu diri ini. Tidak bisa. Dalam surat kontrak perjanjian, pegawai yang diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan akan mendapat pesangon 6 bulan gaji. Nah, jangan coba main-main dengan saya, Bu Kesha. Pika menggertak. Oh iya? Kalau begitu, saya terapkan pengecualian buat kamu. Khusus buat kamu karyawan yang kerap kali melakukan tindak asusila bersama bosnya di ruangan ini. Ucapku sambil melipat tangan di depan dada. Kedua pipi Vika seketika bersemu merah. Kuping hidungnya kembang kempis, menandakan emosinya sudah hampir pecah dan meluap. Jangan menuduh sembarangan, bisisnya tajam. Aku tergelak mendengar ucapan bernada sanggahannya barusan. Kamu aku menunjukkan bukti? Atau kau ingin melihat bagaimana ekspresi wajahmu saat sedang berada di puncak ketika sedang bercinta dengan suamiku, Vika? Kurendahkan suara sambil menatapnya tajam. Srek. Vika memundurkan kursi yang ia duduki dengan kasar. Perempuan itu lantas bangkit. Tanpa sengaja tatapanku terarah pada bagian perutnya. Aku menggelengkan kepala sambil tersenyum sendiri. Kenapa? Kau merasa iri? Setidaknya rahimku ini ada gunanya. Bisa berbuah, tidak mandul seperti milikmu. Dengan bangganya ia memamerkan buah hasil perbuatan zinanya dengan Mas Adit untuk menghinaku. Gak ada seekor anjing hamil karena kau ini. Apakah aku harus merasa iri? Balasku santai sambil melipat tangan di dada. Bibir perempuan itu langsung mengatup rapat dengan rahang yang mengeras. Siapa suruh menghinaku dengan cara yang lebih hina? Keluarlah. Kau sudah tak ada urusan lagi dengan perusahaan ini. Semoga kau lekas bisa mendapatkan pekerjaan baru untuk menyambung hidup. Zaman sekarang butuh biaya yang tak sedikit untuk membesarkan anak. Aku berkata sambil merapikan berkas-berkas di atas meja kerjaku. Kau lihat saja, Mas Adit pasti akan menang.
Nikmati dulu panggungmu, Kesha. Karena sebentar lagi kau yang akan ditendang keluar dari sini. Lantas, kau yang akan duduk di sini sebagai nyonya menggantikanku. Sebelah alisku terangkat. Tentu saja. Vika menukas cepat. Aku kembali tertawa. Lucu sekali dengan kelakuannya. Ya. Aku tunggu kelanjutannya ya. Sekarang silahkan keluar. Masih banyak hal berguna lainnya ketimbang meladeni ocehan mulut besarmu. Ujarku masih sambil menyisakan tawa. Vika menghentikan kaki sebelum melangkah meninggalkan ruangan. Aku menghela napas panjang setelah kepergiannya. Kuakui Mas Adit memang seorang pekerja yang bertangan dingin. Dulu kami memulai usaha ini benar-benar dari bawah. Tapi berkat keulatannya, dia bisa membawa perusahaan yang awalnya tertatih-tatih, kini sudah menjadi sebesar sekarang. Namun, di balik semua kehebatan yang dia milikinya, dia membuat satu kesalahan fatal yang membuatnya harus kehilangan segala. Anggap saja itu konsekuensi atas perbuatannya. Terkadang kita harus membayar mahal untuk sebuah kesalahan, bukan? Sopir yang tak berhati-hati membawa kendaraannya bisa saja kehilangan nyawa karena kecelakaan. Seperti itulah hidup. Ketidaksetiaannya padaku membuatku terpaksa harus memiskinkannya demi membalas sakit hatiku. Rata-rata klien sedikit kebingungan karena perusahaan berganti pimpinan. Namun setelah kujelaskan dan berani memberi jaminan uang kembali jika hasilnya tidak memuaskan, maka mereka memutuskan untuk tetap memakai jasa perusahaanku. Segala urusan hukum telah diurus oleh Papa, termasuk gugatan cerai yang kulayangkan pada Mas Adit. Ini hanya tinggal menunggu prosesnya saja, yang kata Papa tak butuh waktu lama. Sejak pisah rumah dengan Mas Adit dan ibunya, Mama lebih sering mengunjungi dan menemaniku di rumah. Kami kerap saling bertukar cerita dan aku juga sering meminta ilmu dari Mama yang seorang businesswoman handal pada zamannya. Meminta tips dan trik mengenai usaha yang saat ini sedang kutakuni. Karena Mama juga pernah menjalankan usaha serupa. Beruntung sekali rasanya aku masih mempunyai orang tua lengkap yang selalu siap mensupport. Di luar sana barangkali banyak wanita-wanita yang juga dikhianati oleh para suami. Namun, mungkin tak semuanya seberuntung diriku. Ada tempat pulang serta keluarga yang siap merangkul kapan saja. Banyak pula di antara mereka yang akhirnya justru hanya pasrah pada nasib. Menjalani dengan terpaksa kehidupan pernikahan yang tidak mereka inginkan. Bukan karena bodoh, bukan pula karena lemah. Ini lebih pada ketidakberdayaan serta bayangan kengerian yang belum apa-apa saja sudah membuat mereka enggan melepaskan ikatan, terutama jika sudah dikaruniai banyak anak. Mah, panggilku ke Mama pada suatu malam, jelang waktu tidur. Kami sudah rebahan bersisian di atas peraduan. Apa, Kay? Mama menoleh, senyum terhias di bibir wanita paruh itu. Di mataku, Mama selalu terlihat cantik. Bagaimana jika benar Kay mandul, Mah? Aku menelan ludah setelah melontar pertanyaanku sendiri barusan. Kan Mas Adit beralasan selingkuh karena kayak gak hamil-hamil, Mah. Gimana kalau misalnya kayak beneran mandul? Jujur pertanyaan ini sering mengganggu dan membuatku resah. Kay, kalau memang dasarnya si laki-laki demen selingkuh, akan ada saja alasannya untuk membenarkan perbuatan mereka. Mencari cara agar pasangan mereka bersalah dan akhirnya memaklumi kesalahan mereka. Soal keturunan itu sepenuhnya mutlak hak Allah. Memberi kepada siapa dan kapan waktunya. Bukan hak sesama manusia untuk menghakimi seseorang yang belum dipercayakan keturunan kepadanya. Sudah tidur yuk, jangan dipikirkan lagi soal itu. Banyak berdoa, Kay. Jangan pernah jauh darinya, baik keadaanmu senang ataupun susah. Mama mengakhiri kalimatnya sambil mengusap lembut rambutku. Thanks, Mah. Ucapku lalu memeluknya erat. Kata-kata Mama melegakan perasaan sekaligus mengalirkan rasa hangat ke dalam dada. Sidang perdana kamu akan digelar besok, Kay. Papa memberitahuku di suatu siang pada saat berkunjung ke kantor. Apakah Kay wajib datang, Pak? Tanyaku. Untuk sidang pertama, kamu usahakan datang ya, ujar Papa. Ia kemudian menyesap kopi yang disuguhkan oleh Lina. Lina sekarang kuangkat menjadi asisten pribadiku. Jika ditanya alasannya kenapa, maka jawabanku adalah karena dorongan hati. Setiap manusia memiliki intuisinya sendiri yang terkadang memberi sinyal-sinyal tertentu kepada sang empunya. Seperti halnya intuisi yang mendorongku untuk melakukan penyelidikan kepada Mas Adit. Dan ternyata feelingku tak meleset. Baik, Pak, Kay usahakan datang. Jawabku setelah beberapa saat. Perusahaan ini cukup berkembang, Kay. Papa lihat karyawanmu pada sibuk semua di luar. Papa berkata sambil menyandarkan punggungnya rileks ke sandaran kursi. Alhamdulillah, Pak, berkat Mas Adit juga. Aku mengerling jenaka ke arah Papa yang disambut gelak tawanya. Begitulah laki-laki, Kay. Banyak yang hancur karena wanita. Untung papamu ini setia.
Papa sedikit membusungkan dada sambil tersenyum lebar. Oh iya Pak, nanti setelah kita memenangkan gugatan terhadap Mas Adit, aku ingin menjual rumah yang sekarang kutempati. Kenapa? Kening Papa sedikit berkerut. Gak apa-apa, cuma ingin ganti suasana baru aja Pak. Jawabku singkat. Sudah nemu calon hunian baru? Atau kamu ingin kembali ke rumah dan tinggal sama-sama lagi? Aku menggeleng. Tidak keduanya Pak. Pertama, aku belum menemukan calon hunian baru. Kedua, aku ingin hidup mandiri. Nantilah kalau senggang mau cari-cari lewat agen real estate. Ujarku sambil mengangkat kedua bahu. Ya sudah. Kalau begitu Papa pamit dulu ya. Mau balik kantor. Persiapkan dirimu buat besok, Kay. Papa beranjak bangkit dari kursinya. Lelaki yang menjadi cinta pertamaku itu melempar senyum sekilas saat keluar dari ruangan. POV Adar. Pokoknya bagaimanapun, kamu harus menang melawan Kesha, Mas. Jangan sampai kamu gak bawa apa-apa saat menikahiku nanti. Mau dikasih makan apa anak kita kalau semuanya diambil perempuan itu? Lagian, kamu ngapain juga sih pakai bikin surat perjanjian pranikah segala? Kalau kayak gini, repot kan? Vika terus mengoceh sambil memegangi perutnya yang mulai membuncit. Kandungan yang sudah berusia hampir 4 bulan tersebut mulai menunjukkan jejaknya. Kamu bisa gak berhenti ngomel sebentar aja? Dari tadi aku pusing. Kepala ini pun hampir meledak dengar mulutmu itu mengoceh melulu. Bantu doa kek, bukannya malah marah-marah terus. Jadi itu meraih Vika. Ditatapnya perempuan itu kesal. Gimana gak ngoceh akunya, Mas? Uang sudah makin menipis. Tiap hari aku yang harus terus menomboki uang belanja. Kamu sama ibumu enak-enakan numpang makan gratis. Terus Vika sambil melirik sebal pada Adit. Hei, kok kamu bawa-bawa saya, Vika? Kamu gak ikhlas kasih saya dan Adit makan? Mulyana yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka dari balik pintu kamar. Langsung keluar dan menegur perempuan yang baru beberapa hari lalu dinikahi oleh Adit secara siri tersebut. Ini bukan lagi soal ikhlas nggak ikhlas mertuaku sayang, tapi aku berbicara fakta. Uang sudah hampir habis sementara kita nggak ada pemasukan. Vika berkata sambil menatap Mulyana. Kalau bisa ibu pindah aja dulu, ikut anak yang lain kek. Anak ibu kan bukan cuma Mas Adit. Jangan jadi beban dulu saat keadaan lagi susah seperti sekarang. Jawab Vika lagi. Apa? Kamu ngusir saya? Mulyana tampak syok. Tak menyangka Vika akan seberani itu terhadapnya. Adit, dengar gak kamu barusan? Perempuan ini mengusir ibu. Dia beralih pada putranya yang sedang sibuk entah apa dengan ponselnya. Adit, suruh Mulyana lagi. Memaksa putranya itu merespon ucapannya. Yang dikatakan Vika benar, Bu. Untuk sementara, ibu tinggal saja dulu sama Mas Firman. Jar Adit menyebutkan nama saudara laki-lakinya yang lain. Enggak kamu ya, Dit? Mulyana tampak makin kesal. Tetapi Adit justru meninggalkannya dan masuk ke kamar. Meninggalkannya berdua dengan Vika yang kini tersenyum sinis ke arahnya. Ibu dengar kan? Please deh, mandiri. Jangan jadi beban buat orang lain. Vika beranjak kemudian menyusul suaminya masuk ke kamar. Meninggalkan Mulyana yang mencak-mencak sendirian. Besok sidang cerai perdananya, Mas. Tanya Vika sambil merebahkan diri di atas kasur, tepat di sebelah Adit. Iya, jawab laki-laki itu, kemudian menyimpan ponselnya dekat bantal. Kamu harus berbuat merebut apa yang seharusnya jadi milik kita, Mas. Enak saja Kesha mau merebut semuanya. Vika kembali mengoceh. Tapi aku pesimis, Vik. Kamu tahu sendiri, papanya Kesha itu siapa? Kita bahkan tak punya uang untuk membayar pengacara guna melamarnya. Mendengar nada pesimis dari mulut Adit, Vika menoleh tak senang. Lantas, apa kamu mau menyerah begitu saja? Ini anak bentar lagi lahir, Mas. Kamu dan aku sama-sama gak kerja. Salah siapa itu? Vika menekan kalimatnya. Ya lihat sajalah nanti. Kalau enggak pun ya mungkin terpaksa cari kerjaan lain dengan ijazah yang aku punya. Adit berkata dengan nada pesimis. Laki-laki itu seolah telah kehilangan semangat. Maksud Mas balik jadi karyawan lagi? Jadi kacung nih perusahaan orang? Mau taruh di mana muka kita di depan orang tuaku, Mas? Mereka taunya kamu bos. Vika kembali menyerocos. Sudahlah Vika, gak capek apa? Kamu dari tadi kupingku yang dengar aja capek. Adit mulai naik pitam. Ya pokoknya aku maunya kamu tetap jadi bos. Kalau kamu jadi kuli di tempat orang, aku ogah. Terserah kamu lah. Kalau begitu, setelah anak itu lahir, kita cerai saja. Tandas Adit kesal. Apa? Cerai? Terus nanti yang menghidupi anak ini siapa, Mas? Ya makanya jangan bawel. Ini salah, itu salah. Jadi nyesel aku kenal dan terlibat sama kamu. Balas Adit makin ketus. Di sebelahnya Vika sudah nyaris meledak karena emosi. Apa, Mas? Nyesel? Waktu kamu enak-enakan mendidikku, gak mikir nyesal kamu. Tergaf Vika dengan nada ketus. Itu karena kamu yang terus menggodaku.
Saud Adit tak kalah ketus. Ibarat kucing disodori umpan terus setiap hari, mana ada yang nolak lah. Lanjut laki-laki itu berkilah. Tak sadar ia telah menyamakan dirinya sendiri dengan seekor binatang. Sebuah bantal yang dilemparkan oleh Vika mendarat tepat di wajah Adit. Laki-laki itu terkesiap kaget, lalu buru-buru bangkit dan menatap gerang pada istri sirinya itu. Kurang ajar kamu ya, Vik. Seumur umur jadi istriku, tak pernah Keisha berbuat seperti ini terhadapku. Benar-benar kamu ya. Keisha terus. Jika kamu begitu menyesal berpisah dengan perempuan mandul itu, kembali saja padanya, Mas. Itu pun jika dia mau. Tembur Vika geram sambil memelototi suaminya. Andai bisa, sudah kulakukan. Gak perlu kamu suruh aku, Vik. Adit beranjak turun dari tempat tidur lalu berjalan keluar kamar. Pikirannya kusut ditambah kelakuan Vika yang membuat kesal. Adit lebih memilih tidur di luar ketimbang bersama perempuan yang dinilainya banyak mulut itu. Vika sendiri makin uring-uringan. Tak menyangka semua akan jadi begini. Didorong keinginan ingin hidup enak secara instan, ia pun nekat menggoda Adit yang waktu itu menjadi bosnya. Awalnya laki-laki itu tak merespon. Namun Vika selalu memancing dan memberinya umpan. Diawali dengan kerap berpakaian seksi dan mengundang perhatian-perhatian kecil, hingga kalimat-kalimat menggoda yang ia tuliskan lewat pesan-pesan singkat kepada laki-laki itu. Singkat cerita, Gayung akhirnya bersambut. Kerja keras Vika membuahkan hasil, persis sesuai yang diharapkannya selama ini. Seperti yang tadi dikatakan Adit, kucing yang terus-menerus diberi umpan, mana mungkin sanggup menolak. Sekalipun itu ikan busuk yang bisa membuatmu sakit karena keracunan. Mereka mengawali perselingkuhan di sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Awalnya Adit tampak menyesal setelah hubungan terlarang itu terjadi untuk pertama kali. Tapi lama-kelamaan justru ia yang ketagihan. Laki-laki itu hanyut dalam permainan Vika hingga lupa daratan. Tak peduli di kantor, di mobil, bahkan di kontrakan Vika sekalipun. Ia selalu mengajak sekretaris sekaligus kekasih gelapnya tersebut untuk melakukan perbuatan terlarang. Vika merasa menang. Merasa telah berhasil merebut laki-laki itu dari istrinya. Terlebih saat ia akhirnya berbadan dua. Hasil dari percintaan terlarang mereka. Adit kerap mengeluhkan soal keturunan, sesuatu yang sangat diharapkan dari Keisha istrinya. Namun perempuan itu tak kunjung hamil juga. Semua nyaris sempurna. Adit senang bukan kepala mendengar berita kehamilannya, sesuatu yang sebenarnya aib menjadi sukacita bagi mereka. Tak sabar ingin berkuasa, Vika pun menginginkan Adit untuk segera menceraikan Keisha. Dengan begitu ia akan secara resmi menjadi seorang nyonya seperti impiannya selama ini. Namun sesuatu di luar dugaan justru terjadi, keadaan jadi berbalik dan tak menguntungkan. Keisha ternyata lebih dulu bermain cantik. Perempuan itu dalam sekejap menghempas khayalan indah Vika. Jangankan jadi nyonya dan hidup enak. Selama Adit dan ibunya tinggal bersama dengannya, justru Vika lah yang harus menghidupi mereka dengan sisa uang yang tak lagi banyak jumlahnya. Ditambah lagi sikap ibunya Adit yang kerap menjengkelkannya. Vika merasa nasibnya kini tak ubahnya pepatah. Sudah jatuh, tertimba tangga pula. Sudah siap, Kay? Kita langsung ketemu di pengadilan ya. Suara bariton khas papa menyapa pendengaran begitu aku menjawab telepon dari beliau. Iya, Pak. Ini sudah mau siap-siap berangkat ke sana. Jawabku sambil memakai heels bertali, sementara ponsel kujepit di antara pundak dan kepala. Good, see you. See you, Pak. Tiba di gedung pengadilan, aku memarkir kendaraan di atas halaman berkafling yang berukuran luas. Menarik napas dalam, kukumpulkan seluruh tekad dan rasa percaya diri untuk menjalani sidang perdana perceraianku hari ini. Setelah merasa siap lahir batin, aku pun segera keluar dari mobil dan melangkah menuju gedung yang di depannya terdapat simbol berbentuk timbangan. Kay, panggil papa dari kejauhan sambil melambaikan tangan saat kedua mata ini berkeliling mencari-cari sosoknya. Segera kuhampiri beliau dan duduk di sebelahnya. Habis ini giliran kamu. Ucap papa ringan sambil menunjuk ruang sidang yang tertutup karena sedang dipakai untuk sidang lain. Aku hanya mengangguk. Kepalaku kemudian celingkukan mencari-cari sosok laki-laki yang akan kugugat hari ini, Mas Adit. Tak mungkin kan dia tak datang. Bukannya dia sangat ingin mempertahankan harta yang diklaim adalah miliknya. Itu dia yang kamu cari-cari, Kay. Seolah tahu apa yang sedang kupikirkan, papa berkata seraya menunjuk ke satu arah. Aku melihat ke sana di mana tampak Mas Adit yang baru datang bersama ibunya. Keduanya tampak melangkah tergesa. Kayaknya mereka nggak pakai pengacara, bisikku pada papa. Itu namanya dia mengukur kemampuan, Kay. Bayar pengacara semahal apapun, mereka tak akan bisa memenangkan perkara ini. Bukan karena papamu ini seorang lawyer hebat, tapi karena surat perjanjian pranikah yang kalian buat itu telah memiliki kekuatan hukum. Ditambah foto-foto bukti perselingkuhan Adit dan sekretarisnya.
Aku manggut-manggut mendengar ucapan papa. Mas Adit dan ibunya duduk di atas kursi tunggu tak jauh dari kami. Sesekali aku merasa dia sedang memperhatikan aku dan papa. Sekali waktu pernah pula tatapan kami bertemu dan dia menatapku dengan sorot yang entah. Merasa bersalah, bisa jadi. Menyesal. Oh, jelas sekali. Tapi aku hanya balas memandanginya dengan senyum penuh kemenangan di bibir. Setelah beberapa saat, akhirnya sidang di dalam selesai. Kami pun segera bersiap untuk memulai sidang kami.